ketika mungkin saat ini yang mengendalikan KPK itu sudah membolehkan KPK menangkap Harun Masiku, baru Harun Masiku dicari oleh KPK. Sementara beberapa waktu baru lalu Anies Baswedan seperti dikejar-kejar. Kalau hukum yang sudah tidak tegak secara adil di suatu negara, dapat kita bayangkan akan jadi apa negara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup darinya dan semoga seluruh rakyat di Republik ini mendapatkan pemimpin yang benar-benar adil dalam menegakkan hukum, adil di dalam mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat BN, harus kita akui bahwa proses berbangsa dan bernegara di negara kita ini semakin hari tampak semakin mengerutkan kening. Bayangkan sahabat BN, setelah 3 tahun Harun Masiku tersangka kasus dugaan penyuapan yang berasal dari PDIP menghilang bagai ditelan bumi. Baru 3 minggu lalu Ketua KPK Firly Bahuri menandatangani surat penangkapan dan pencariannya. Bayangkan, sudah 3 tahun lebih, kalau kita tidak keliru, kejadian ini berlangsung. Dan selama itu pula lah Harun Masiku menghilang. Masyarakat jadinya semakin bertanya-tanya, kenapa baru sekarang? Dan melihat hal ini, tentu masyarakat atau publik jadinya melanjutkan pertanyaan lagi. Apakah sekarang baru datang perintah kepada KPK untuk menangkap Harun Masiku? Selama ini apakah ada larangan kepada KPK untuk tidak menangkap Harun Masiku? Kalau itu yang terjadi, sungguh penegakan hukum di negeri kita ini benar-benar sangat memprihatinkan. Kita baca sebuah berita tentang hal ini yang merupakan pernyataan mantan tim penyidik KPK Novel Baswedan. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Ex penyidik KPK curigai Firly Bahuri tiba-tiba bahas Harun Masiku. Berita ini hari Kamis kemarin 16 November 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Ex penyidik senior KPK Novel Baswedan mempertanyakan maksud dan tujuan Ketua KPK Komjen Polisi Purnawirawan Firly Bahuri yang tiba-tiba membahas buronan kasus suap Harun Masiku. Novel menilai pernyataan tersebut janggal, terlebih saat ini Firly sendiri sedang berurusan
dengan kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Menurutnya, Firly sedang mencoba melakukan manuver politik agar dapat terlepas dari kasus yang menjerat dirinya di Polda Metro Jaya. Terlebih, sosok Harun yang disinggung Firly merupakan mantan anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Ada-ada saja Firly ini. Dia ingin kaitkan kasusnya dengan urusan politik. Kalau perbuatan jahat tetap saja harus dilihat sebagai kejahatan. Ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat Selasa 14 November. Ia lantas mempertanyakan langkah Firly yang baru menekan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Harun. Pasalnya, Novel mengingatkan Harun Masiku telah menjadi buronan selama lebih dari 3 tahun. Mestinya perintah penangkapan buronan dilakukan sejak awal, bukan setelah 3 tahun baru buat perintah, kata mantan polisi itu. Novel menambahkan apabila nantinya KPK benar-benar menangkap Harun Masiku, hal tersebut bukan berarti akan menghapus tindak pidana yang dilakukan Firly sebelumnya. Enggak bisa kemudian dianggap imbang dengan melakukan sedikit tugas di KPK. Lagi pula, apa Firly enggak berpikir bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh insan KPK jahatnya double, tuturnya. Di sisi lain, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai tidak ada urgensi bagi Firly untuk menyampaikan kepada publik bahwa dirinya telah menekan surat tersebut. Oleh karenanya, ia menilai sebaiknya Firly dapat fokus menghadapi kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang diduga menjeratnya tersebut. Sebaiknya Firly fokus saja. Masalah Harun Masiku kalau ketangkap baru sampaikan ke publik. Buat apa teken-meneken disampaikan ke publik? Jelasnya, Firly Bahuri sebelumnya mengklaim telah menekan surat perintah pencarian dan penangkapan buron kasus dugaan suap sekaligus mantan calon legislatif PDI Perjuangan PDIP Harun Masiku. 3 minggu lalu saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM Harun Masiku, ujar Firly dalam sesi tanya jawab konferensi pers kasus dugaan korupsi di Sorong, Gedung Merah Putih KPK Selasa 14/11. HM, kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu yang lalu PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep Guntur Rahayu menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan walaupun informasi sudah cukup kuat. Tambah Firly, Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimes yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Terhitung sudah lebih dari 3 tahun KPK tidak mampu menangkap Harun. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan sempat menyampaikan keraguannya Harun bakal ditangkap di masa kepemimpinan Firly Bahuri CS. Ini ada beberapa komentar dari netizen. Saya akan bacakan yang pertama dari Herman. Katanya juga ke Polda Metro. Kok gitu ya? Apa maksudnya ini? Kita kurang paham. Selanjutnya komentar dari Muhammad Rusli. Polri yang menangani Firly tidak terpengaruh dengan isu apapun, tetap menjalankan tugas dengan benar. Bagus sekali, memang ini yang diinginkan oleh rakyat sekarang. Jangan sampai mentang-mentang ketua KPK ini dari Polri, lantas dia mendapat keistimewaan di dalam penanganan dari sisi hukum. Rakyat tentu menginginkan seluruh warga negara tanpa kecuali bersamaan atau sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan.
Selanjutnya ini ada dari Nur Cahaya DHP. Dia memberikan komentar, Firly mengeluarkan jurus Dewa Mabuk, katanya. Apakah benar Firly mengeluarkan jurus Dewa Mabuk atau tidak? Tentu yang paling tahu adalah Firly sendiri. Memang dari dulu rakyat atau kita Raja Jelata ini sudah mengherankan kenapa Harun Masiku begitu lama tidak bisa ditangkap oleh KPK. Kita tahu dulu semasa Nazarudin, bendaharawan Partai Demokrat, itu dapat oleh KPK. Asal di atas dunia ini lari, tak mungkin tidak akan dapat oleh KPK. Tetapi kok Harun Masiku seperti lari ke dalam bumi atau ke balik langit sehingga tidak dapat oleh KPK. Melihat adanya sekarang informasi dari Firly bahwa dia telah menaikkan surat penangkapan dan pencarian terhadap Firly, tentu publik akan terkejut. Kok sekarang baru dikeluarkan surat perintah penangkapan dan pencariannya? Selama ini tentu tidak dicari. Kalau begitu semakin nyata dugaan rakyat selama ini bahwa KPK memang ada yang mengendalikan. Sehingga ketika mungkin saat ini yang mengendalikan KPK itu sudah membolehkan KPK menangkap Harun Masiku, baru Harun Masiku dicari oleh KPK. Tetapi selama ini belum. Dan ini pula lah agaknya yang membuat rakyat beberapa waktu lalu jadi heboh ketika KPK begitu bersemangat hendak mentersangkakan Anies Baswedan. Apakah terhadap Anies Baswedan ini ada perintah untuk mengupayakan mentersangkakan Anies supaya dia tidak jadi mendaftar ke KPU sebagai capres atau bagaimana? Tentu rakyat akan mempertanyakan itu. Alangkah sedihnya rakyat, alangkah kecewanya rakyat kalau seandainya KPK ini tidak bekerja atas dasar hukum di dalam memberantas korupsi, tetapi bekerja atas dasar perintah dan larangan yang mengendalikannya. Uang rakyat yang digelontorkan untuk membiayai KPK ini tidak sedikit. Kalaulah uang itu diberikan kepada rakyat, baik melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, maupun melalui bantuan tunai langsung atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat, melalui sembako, melalui uang tunai, betapa akan sejahteranya rakyat. Apalagi ketika sekarang ini rakyat dihimpit seberat-beratnya oleh tekanan ekonomi yang begini sulit sekarang ini. Daya beli rakyat sekarang ini betul-betul lemah. Pergilah sekarang ini, hai para pejabat, ke pasar-pasar tradisional. Lihatlah nasib pedagang-pedagang kecil di sana. Sayur yang mereka jual sudah mati-mati, tidak terjual. Lihatlah sekarang, wahai para pejabat, terutama sekali pejabat KPK atau yang mengendalikan KPK, kalau ada yang mengendalikan. Lihatlah sekarang nasib rakyat yang menganggur, yang tidak ada pekerjaan, yang tidak ada mata pencarian. Mereka hanya menunggu kapan nyawanya akan melayang
karena tidak ada penyambung hidup. Lihatlah wahai para pejabat, ketika KPK Firly Bahuri baru 3 minggu lalu menaikkan surat penangkapan dan pencarian seorang Masiku setelah 3 tahun dia pergi menghilang. Alangkah kecewanya rakyat menyaksikan ini. Sementara beberapa waktu baru lalu, Anies Baswedan seperti dikejar-kejar. Kalau hukum yang sudah tidak tegak secara adil di suatu negara, dapat kita bayangkan akan jadi apa negara itu. Rakyat banyak tentu telah dapat membaca. Mengapa baru sekarang ini Harun Masiku yang dari PDIP ini dikatakan akan ditangkap? Apakah selama ini dilindungi? Kenapa baru sekarang? Ada apa dengan PDIP selama ini? Dan ada apa dengan PDIP sekarang? Itu saja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.